adanya Puspan Terapung ini menyesuaikan dengan karakter masyarakat Desa Moranggelam gitu Pak ya? Ya tentu, jadi kan tujuannya kan memang pertama tadi itu, kemudian juga untuk mempermudah ini pelayanan Pak, jadi pasien tidak perlu lagi jauh-jauh naik kan ada pasien tuh macam-macam tuh, ada yang sakit tulang, linu-linu kan kalau misalnya terlalu jauh berjalan kan susah, jadi alhamdulillah ini kan cuma kita dekatkan perahu di situ, mereka langsung naik seperti itu Pak. Jumpa kembali sahabat Harian Channel. Saat ini kita berada di Desa Moranggelam. Desa Moranggelam merupakan satu dari 7 desa di Kecamatan Muarawis. Dan kita ketahui bahwa Desa Moranggelam ini adalah desa yang tidak memiliki daratan. Dan kita akan mengikuti perjalanan kita kali ini untuk melihat rumah warga yang berada di sepanjang sisi Sungai Moranggelam yang merupakan rumah terapung atau rumah rakit di Desa Moranggelam ini. Dan sebagian besar Desa Moranggelam ini pemukimannya memang berada di atas perairan Sungai Moranggelam atau Sungai Gelam. Baik, kita coba menengok salah satu rumah warga yang ada di RT 4. Dan ini adalah rumah Pak Asni. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Baik Pak. Apa dipola? Ya ampun, lagi simpan. Lagi simpan gitu Bu. Iya. Bapak tadi sudah kah ke laut kah? Barusan tadi ke situ. Oh, belum ke laut lagi. Iya. Jadi pasang jaringnya kapan pasang jaringnya? Sore. Iya. Ya. Dan ternyata kali ini Pak Asni akan mencari ikan, memasang jaring di sore hari gitu harapannya. Dan ada beberapa warga memang aktivitasnya di pagi hari. Selain aktivitas Pak Asni mencari ikan, kita lihat di belakang di rumahnya. Ini adalah dapur beliau. Dan walaupun berada di rumah rakit, warga menyempatkan menanam berbagai tanaman untuk kebutuhan mereka, berupa tanaman toga atau kebutuhan bumbu-bumbu dapur seperti ini, tanam di polybag. Dan beginilah atas atau lingkungan pemukiman di Desa Moranggelam. Selain mencari ikan, Pak Asni aktivitasnya apa? Ini kelihatan ada jerigen-jerigen air bersih, air minum bersih. Nah, Pak Asni melayani untuk pembelian atau penjualan air minum. Pembelian mau jual Jual. Ngambil di mana airnya nih Pak? Maramuntai. Dan ini berdasarkan pesanan ya. Iya. Seperti ini warga Desa Moranggelam untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya mengambil dari Maramuntai. Namun di sini juga terdapat instalasi pengolahan air bersih isi ulang di salah satu tempat yang dikelola oleh BUMDes. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya Mas, ini kita lanjut. Baik, kita lanjut. Satu siang hari. Dan kita lanjut perjalanan kita menyusuri sepanjang pemukiman yang ada di Desa Moranggelam ini. Kali ini kita ditemani dua warga Desa Moranggelam. Di depan kita ada Pak Asni. Kemudian perlu kita sahabat Harian Channel menyampaikan bahwa walaupun mereka tinggal di perairan atau di desa air, masih ada tanaman-tanaman pohon. Dan ini warga yang menemani kami, Bung Doni. Apa kabar? Baik. Dan ternyata mesinnya
ikan dan kita saksikan hasil tangkapan nelayan langsung dijual kepada pengusul. Dan kali ini kita coba melihat apa yang didapatkan hasil tangkapan pada hari ini. Ada juga apa pada tangkapannya? Sedikit mahal. Dan ternyata tangkapannya tidak terlalu banyak dan ikannya pun kecil-kecil, ada ikan nah, ada boleh. Itu apa tuh? Bawahnya ada jukut toman 3 kilo. Berapa kilo tadi? 2 kilo rupa-rupanya tangkapan ikan toman. Baik, kita lanjut perjalanan kita. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke bagian hulu Sungai Moranggelam atau di hulu pemukiman Desa Moranggelam. Beginilah situasinya, inilah rumah-rumah mereka. Di depan sana, sebelah kiri kita terdapat pasar desa, dan pasar desa ini akan disinggahi oleh kapal-kapal dagang rakyat. Ini 1 minggu sekali ya. Nah, rupa-rupanya ada kapal dagang yang singgah ke pasar untuk menggelar dagangannya, dan coba kita merapat ke situ. Apakah kita bisa melihat secara langsung. Dan kita lihat di sebelah kiri sana ada tanaman padi apung yang sebentar lagi akan panen. Kapal dagang yang penting danau-danau, mereka akan meninggal desa yang dan kapal itu juga berfungsi sebagai tempat kayak rombongan apa. Dan inilah pasar desa yang akan dimanfaatkan oleh para pedagang keliling di Pulau Mahakam untuk menggelar barang dagangannya di malam hari. Dan kita lihat dari kejauhan seperti ini kapal dagang yang keliling di Pulau Mahakam. Di depan sana ada padi apung yang sudah mulai memenuhi, demplot padi apung tempatnya. Dan kita lihat beberapa warga yang sudah mulai membangun rumah-rumahnya dengan konstruksi tongkat, dan yang masih bertahan di rumah apung pun masih banyak, atau rumah rakit. Inilah kapal dagang yang keliling di sepanjang perairan Danau Melintang, Semayang, Pulau Mahakam.
Ini salah satu rumah warga yang memanfaatkan halaman rumahnya dengan bercocok tanam menggunakan polybag. Coba merapat, kita akan mampir ke rumah sekitar. Kita coba melihat, menyapa warga yang berada di RT 3 ini ya. Nah, rupanya RT 3 ini sebagai ketua Pokja 4 PKK Desa Moranggelam. Inilah rumah warga. Apa di pola? Apa di pola, Bu? Ini aktivitas warga yang sedang beraktivitas seperti biasanya setiap hari. Sahabat Utara Channel, sekarang kita berada, maaf sahabat Arya Channel, kita ini RT berapa, Bu? Tiga. RT 3. RT 3 kita sebagai ketua Pokja ya. Iya. Ketua Pokja 4 PKK Desa Moranggelam. Bapaknya kalau hari-harinya apa, Bu? Dan Kerja di kantor desa, Pak. kantor desa. Dan selain itu sering ke laut juga, Bu ya? Sering nelayan ya. Suami Ibu dengan siapa, Bu? Boleh diperkenalkan? Namanya Bu Asnia, Pak. Bu Asnia. Bu Asnia suaminya bertugas di kantor desa dan selain itu juga sebagai nelayan ya tentunya. Dan inilah tanaman yang ditanam oleh Ibu Asnia, memanfaatkan halaman rumah walaupun tidak mempunyai daratan. Dan seperti ini dapur mereka kita bisa lihat ke dalam. Mohon maaf Ibu. Di sebelah sana tetangga yang berbeda. Baik, kita lanjut lagi. Ibu, salam dari timnya David, kru film yang kemarin Iya, iya. sempat Ibu masakan ya. Iya. Iya. Baik, David sudah disampaikan salam ke Ibu yang membantu saat satu jalan di Moranggelam. Kita lanjut perjalanan kita untuk melihat sisi lain Desa Moranggelam. Dan ini tidak bikin anu kan, Bu? Asap, ikan asap. Iya, Oh, ini merupakan bekas pengasapan ikan ya yang dipakai temporer sesuai dengan hasil tangkapan nelayan atau suami bosnya. Baik, kita lanjut perjalanan kita. Di depan kita ada warga yang membuat perahu. Dan di sisi kiri depan kita ini ada rumah yang cukup asri kelihatan ya, walaupun rumahnya berada di atas air, namun rerindangan pohon-pohon untuk menghijaukan lingkungan rumah cukup menarik. Kita coba mampir lagi ke salah satu rakit warga. Nah, kita coba apa yang katanya sih ada pembuatan perahu ini. Ada. Apa kabar Pak Alfian? Apa dah? Apa di bola? Dan ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Pak Alfian. Pak Alfian ini pernah menjabat sebagai PJ Kepala Desa. Dan itu orangnya baju orangnya luar biasa. Dan ikan asap di Desa Moranggelam ini sangat terkenal dengan kualitasnya.
Dan ini tangkapan yang tidak begitu banyak. Dan ini dapur untuk pengasapan ikan baung jika hasil tangkapan dari nelayan banyak. Disinilah tempat memanggang atau mengasapi ikan baung sebagai produk andalan Desa Muara Gemblang. Kita tengok Pak Ati sedang mengatakan apa, rupanya sedang membuat perahu mini. Perahu mini belakangan ini kita kenal menjadi ramai ya untuk hiburan dengan kakak perluan dan bahkan juga dikompetisikan. Dan inilah perahu mini yang sudah dirancang oleh Pak Alfian. Coba bisa dilihat Pak. Nah ini untuk dijual atau dipakai sendiri Pak Alfian? Harus sendiri. Ya. Di mana dipakainya? Ya, di tempat sini ya. Oh tempat mana ya? Buat hiburan ya? Iya, pas bulan. Tidak dilombakan kah? Sering juga dirambakan Pak. Menang kah? Kadang-kadang kalah. Banyak kalahnya Pak. Tapi jelas usaha ya. Iya. Dan berapa harga satu buah itu Pak kalau dijual? Perahu mininya? Belum pernah jual Pak. Oh belum dijual kah? Oh jadi bikin untuk pakai sendiri? Iya. Ya baik Pak Asni, kami jalan dulu ya. Lanjutkan perjalanan untuk melihat aktivitas warga yang lainnya. Baik kita lanjut perjalanan kita untuk melihat lebih jauh lagi aktivitas di Desa Muara Gemblang. Kita ada nelayan yang tuh kita kemana? Oh dari macam pukat. Nah pukat di sini adalah jaring yang untuk menangkap ikan. Dan di depan kita ada transportasi pengangkutan kayu. Dan di sebelah kiri kita ini adalah rumah rakit Pak Adi Ramsa. Dan Pak Adi Ramsa ini merupakan tenaga kesehatan di Desa Muara Gemblang. Baik, kita coba tengok aktivitas dan pusban yang ada di Desa Muara Gemblang ini. Saat ini kita sudah berada di rakit Pak Ramsa. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Ramsa sebagai petugas kesehatan di Desa Muara Gemblang. Apa kabar Pak Ramsa? Nah, baik. Ya, Pak Ramsa, di Muara Gemblang ini sebagai tenaga medis ya, Ya tenaga ya kan maksudnya perawat Pak, tenaga perawat perawat. ahli ya. Nah, untuk tempat bertugas Pak Ramsa di depan belakang ini ada semacam rakit. Ya, Ini fungsinya seperti apa ya? ya jadi saat ini kenapa ada pusban terapung seperti ini Pak? Memang dulu ceritanya seperti ini. Kita juga punya pusban panggung kan. Ya. Nah cuman di beberapa tahun tuh biasanya sering banjir gitu kan. Nah jadi kita selaku petugas kesehatan tuh agak kesusahan gitu untuk mengevakuasi baik peralatan kita ataupun peralatan yang ada kita gunakan untuk melayani pasien seperti itu. Jadi kami usulkan ke pemerintah daerah pada tahun 2009 Pak. Alhamdulillah di 2010 melalui dan aspirasi anggota dewan waktu itu di dinas kesehatan alhamdulillah dapat bantuan khusus terapung ya ponton seperti ini. Nah ya itu gunanya tadi untuk mengantisipasi agar supaya tidak kebanjiran nih peralatan kita atau peralatan yang ada di sarana kesehatan tersebut. Dan tentunya dengan adanya pusban terapung ini menyesuaikan dengan karakter masyarakat Desa Muara Gemblang gitu Pak ya. Ya tentu. Jadi kan tujuannya kan memang pertama tadi itu. Kemudian juga untuk mempermudah ini pelayanan Pak. Jadi pasien tidak perlu jauh-jauh naik kan ada pasien tuh macam-macam tuh, ada yang sakit tulang, nah, linu-linu kan kalau misalnya terlalu jauh berjalannya susah. Jadi alhamdulillah ini kan cuma kita dekatkan perahu di situ mereka langsung naik seperti itu. Nah, dan tentunya dengan keberadaan rakit ini sangat besar manfaatnya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Ya, warga. Boleh saya lihat ruangan Pak Ramsa di atas? Boleh, Pak. Pelayanan kesehatan. Baik, kita coba jalan-jalan melihat lebih dekat bagaimana sih kehidupan di Desa Muara Gemblang. Tentunya dengan adanya pelayanan kesehatan, dan kita juga perlu tahu sejauh ini bagaimana asistensi Pak Ramsa sebagai perawat atau pelayanan kesehatan di Desa Muara Gemblang.
bisa melihat inilah ruang fasilitas kesehatan yang dimiliki. Kalau ini ruangan apa nih Pak? Ini ruangan pemeriksaan, Pak. Nah, Jadi ini kalau pasien ada boleh tempat, masuk Pak ya, sebentar. tempat tidur pasien, pelayan pasien di meja ini. Nah, inilah perlengkapan peralatan kesehatan. Ini obat-obatan, Pak. Lemari obat-obatan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan warga, dan sebelah kanan kita ini Obat-obatan. Itu untuk ruang pertama. obat-obatan Standar. untuk pelayanan kesehatan, pelayanan tindakan pertama Pak ya. Iya, ini yang pertama. Jadi kalau misalkan ada kita tidak bisa tangani, maka kita kalau misalkan dia BPJS ya kita bikin rujukan. Ya, jadi tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatan dan Pelayanan dasarnya, Pak. ya, ada rujukan Pak ya untuk Ya. pelayanan kesehatan berikutnya, Ya. dan ada ruangan lain. Ya, ruang lain ini ruang ekstraksi, Pak, dan tempat kulkas vaksin, Pak. Ya, boleh dibuka Pak Ansa. Ini adalah ruang operasi, dan ternyata ada juga penyimpanan untuk Vaksin, ya. Vaksin, vaksin, Pak. vaksin, dan fungsinya untuk menjaga Ya, kualitas. rantai ya, mata rantai artinya jangan sampai vaksin rusak. Jadi kalau misalkan ada warga kita yang kebetulan tiap bulan kan kita melakukan imunisasi Pak di Desa Gelam. Nah, jadi untuk sementara supaya jangan putus masa rantainya, maka kadang-kadang dimasukkan dulu di sini, nanti besok paginya baru dievakuasi dibawa lagi ke Desa Gelam seperti itu, agar vaksin tidak rusak. Ya, sahabat Aryan Channel, bahwa pelayanan kesehatan di Desa Morang Gelam sebagai pusban Pak ya. Ya, Pusban Serapong. Dan pusban juga berfungsi untuk transit untuk vaksin-vaksin yang nanti akan diteruskan ke desa lain. Iya. Dan kita tahu Desa Morang Gelam ini berada di perairan Danau Melintang dan muara Sungai Gelam, dan di hulunya pun masih ada Desa Gelam. Nah, dan Desa Gelam ini transportasi juga cukup jauh ya. Jadi Desa Morang Gelam menjadi tempat transitnya kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan yang diperlukan oleh Desa Gelam, terutama bagaimana terhadap pelayanan vaksin. Dan mungkin nanti kita akan kembali Pak untuk melihat bagaimana Pak Ramsa bisa membackup pelayanan kesehatan sampai ke Desa Gelam yang berada 1,5 jam dari perjalanan di Desa Morang Gelam. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, kita lanjut perjalanan kita menuju ke sisi lain di pemukiman Desa Morang Gelam. Tadi kita sudah mampir ke sarana pelayanan kesehatan di Pusban Desa Morang Gelam. Inilah Pusban Serapong. Di hadapan kita sudah terlihat jembatan. Jembatan ini berfungsi menghubungkan dua sisi pemukiman di Desa Morang Gelam di sepanjang Sungai Gelam ini. Dan jembatan ini bisa buka tutup ya. Untuk diketahui, ketinggian air saat ketinggian air sangat memuncak, jembatan ini bisa terbuka. Dan di siang hari ini aktivitas para nelayan sudah banyak yang istirahat karena aktivitas pengolahan ikan dilakukan pada pagi hari. Dan ini sebelah kanan kita adalah rumah kepala desa. Baik, kita akan menuju ke kantor desa. Dan di depan kita di ujung kampung ini kurang lebih 500 meter lagi pemukiman rakit atau pemukiman terapung. Nah, di hadapan kita sudah sampai ke kantor desa. Inilah kantor desa, sedang banyak aktivitas di atas. Kita sudah di kantor desa, artinya aktivitas di kantor desa, dan pokoknya ada kegiatan pemeliharaan kantor desa. Tentunya ini adalah kegiatan rutin untuk perawatan bangunan.
masuk menyapa aparatur desa yang ada di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Dan inilah aparatur desa yang sedang sibuk menyelesaikan administrasi. Bagaimana kewajiban aparatur desa dalam melaksanakan aktivitasnya. Saya mau menyapa dan pamit saya berjumpa dengan Pak Boy. Pak. Baik. Akun YouTube Aryan Channel. Ya. Kami perlu memberi informasi bahwa di Desa Morang Gelam ini karakter desanya tidak punya daratan. Bagaimana kondisinya saat ini Pak? Kondisi sekarang ini sedang lagi banjir nih Pak. Banjir istilah hulu. Kalau istilah lainnya Pak air dalam. Air dalam. Kalau bahasa Tanzania air dalam nih. Nah, Pak ada bahasa lainnya Pak? Kami yang mau tahu. Ada gebak dalam. Airnya naik. Gebak dalam. Gebak. Oh, gebak. Gebak. Nah, Itu air naik tuh. baru kali ini saya mendengar kata gebak dalam. Gebak. Biasanya ranam. Ya. Tanam air. Nanam air. Gebak. Gebak dalam. Gebak kesamanya dalam masa masa. Gitu. Ya. Dan kalau tidak salah saya pernah berkunjung di tahun berapa tempat kita berpijak ini terendam air. Teranam air Pak. Separuh daripada meja. Iya. Nah, sahabat Aryan Channel kita bisa lihat, kita bisa bayangkan ya. Kami pernah berkunjung di sini separuh meja ini terendam. Padahal kantor desa ini sudah dilakukan penelitian konstruksi bangunan, namun karena memang kondisi alam dan itu banjir secara periodik Pak Waya. Iya ya. Tahun berapa terakhir Pak banjir besar? Saya ingat Tahun 2017. 17 tepat sekali ya. Kami juga di sini. Iya. 17. Iya. Baik, sahabat Aryan Channel, kita coba melihat sisi lain di kantor desa Morang Gelam. Tentunya pelayanan kantor desa ini lebih mengutamakan bagaimana kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Terima kasih Pak, kami pamit dulu. Ya, sama-sama. Dan inilah sisi lain kantor desa Morang Gelam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Air dalam tur, sudah tur ini hitungannya. Hitungan kami dalam. Wah, saat dalam kami tidak seperti sini. Iya. Ya, dan ini kita tengok ruang sekretaris desa, orang bendahara, dan tentunya mereka sedang istirahat ya, dan ini memang jam istirahat. Iya Pak, ini ngebut. Nah ini adalah ruang bendahara, nanti bisa kunjungi di akun kota Aryan Channel. Nah inilah aktivitas rekan-rekan kita di kantor desa Morang Gelam. Baik, kami pamit dulu Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih. Coba kita lihat di sisi lain. Nah, ini adalah ruang tunggu yang ada di desa kantor desa Morang Gelam. Dan saat ini kita berada di lantai 2 ya, dan ketemu Pak Marsha dan tentunya masih administrasi desa yang kali ini apa dikerjakan Pak Marsha? Ini mau bikin surat suara untuk pemilihan RT. Oh kali ini akan ada penyelenggaraan pemilihan RT di RT berapa? RT 4. RT 4. Dan Pak Marsha tepatnya di RT apa? Hah? Nah Pak Marsha di kas pemerintahan salah satu tugasnya adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan RT. Dan tentunya kelihatannya persiapannya sangat siap dan demokratis. Ada berapa calon? Ada 2. Ada calon. Siapa calon? Boleh lihatkan. Nah inilah calon ketua RT 4. 4 desa Morang Gelam. Dan di desa Morang Gelam ini terdapat 4 RT. Baik, kita tengok di belakang kantor desa ini. Di belakang kantor desa ini ada pembangkit listrik tenaga komunal. Inilah kondisinya. Dan pembangkit listrik ini dibangun sejak tahun 2015 dan
Sejak itu perkembangan desa Muarang Gelam sangat maju pesat, dan di luar pagar rupa-rupanya pihak desa sudah membangun pelataran yang dapat dimanfaatkan oleh ibu PKK, dan mereka menanam berbagai tanaman sayur mayur dengan pola hidroponik dan polybag. Kita lanjut perjalanan kita, nanti Pak Masa bisa mampir di Aryan Channel. Sampai ketemu Pak Masa. Kita melalui bagian tangga dari lantai 2 ke lantai bawah ya. Dan keindahan dan kebersihan desa Muarang Gelam ini sangat dijaga dengan baik. Lantai 2. Baik, kita lanjut perjalanan kita. Baik, kita lanjut perjalanan kita lihat sekeliling desa Muarang Gelam. Namun sebelumnya setelah mengaji ya, ngaji. Setelah kita melihat dari sisi atas atau pabrik listrik tenaga surya ini, dekat lagi keadaan pembangkit listrik tenaga surya ini. Pembangkit tenaga surya yang dikelola oleh Bunda. Di hadapan kita ini adalah gudang penyimpanan tenaga surya berupa gudang baterai, dan di depan kita adalah panel-panel listrik yang rupanya ada penggantian beberapa instrumen panel listrik yang sudah mulai aus karena sejak tahun 2015. Dan ini adalah panel yang pertama yang kita lihat, mungkin sedang dilakukan peremajaan. Dan di depan sana adalah panel yang menangkap energi tenaga surya. Dan selama perjalanan pengolahan listrik Muarang Gelam ini, PLTS Tenaga Surya Muarang Gelam, dari hasil pengelolaan mereka sudah menambah 2 panel yang ukuran seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pengelolaan ruangan BUMDes. Mereka melakukan perluasan untuk panel tenaga surya dan tentunya bersama baterai. Kita lanjutkan perjalanan, dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, dan ini parabola yang melayani jasa untuk penayangan TV kabel berjari dan merupakan bagian dari usaha BUMDes. Dan di belakang sana itu adalah kantor desa. Dan di depan kita ini adalah baterai yang baru melakukan penggantian karena ada ya ekonomis yang memang harus diganti. Dan hasil pengelolaan rumah atau pembangkit tenaga surya ini melalui BUMDes Bersinar Satu, ada 6 unit yang sudah dilakukan investasi di beberapa usaha. Salah satunya adalah membangun budidaya rumah walet, dan saat ini pembangunan sudah memiliki 2 gedung. Dan kita coba melanjutkan perjalanan lagi. Di hadapan kita ada, atau di seberang sana ada masjid utama desa Muarang Gelam. Di depan sana atau sebelah kita, di seberang sungai itu ada
desa apa ada masjid pertama di desa Morang Gelang. Apa ada pola? Apa ada? Udah cari jukut kah belum? Belum. Jaket pagi kah sore cari jukut? Biasanya pagi. Pagi. Sore ini pasang alatnya mana? Pagi. Tadi berarti ada pagi. Tadi pagi. Apa dapatan jukut? Macam-macam, kendia, lontong. Oh. Ada kayak jukut pijah pola di pola jukut pijah Bu? Ada di tukang kukulnya. Oh kita store ke situ. Iya. Ya kami lanjut dulu. Oke. Pak Heri nanti coba mampir ke Aryan Channel. Salman apa di pola? Nah, ini anak-anak yang bermain ya, coba. Apa mainannya? Hah? Dengan pulang. Nanti bisa lihat di YouTube Aryan Channel dan keluarga kelihatannya lagi kelelahan ya. Apa tuh jualan kah? Jualan apa mana? Oh ini jualan nih. Ini aktivitas anak-anak desa Morang Gelang yang bermain di panggung seni desa Morang Gelang. Kita lihat pertama dan inilah jembatan yang menghubungkan dua sisi pemukiman di desa Morang Gelang. Dan saat air pasang tinggi, uniknya jembatan ini bisa dibuka dan ini menjadi ciri khas desa Morang Gelang. Seperti ini. Saat air mengalami pasang besar, jalan-jalan di hadapan kita itu jalan lurus akan rendam dan parangit ini akan naik. Dan jembatan ini pun dibuka karena perahu tidak dapat lewat. Dan kondisi saat ini adalah hitungan menurut warga, ini kondisi air yang sangat stabil. Kita lanjut perjalanan kita. Dan bagi warga yang berkunjung ke desa Morang Gelang, ada salah satu tempat yang bisa melayani untuk berbagai macam masakan kuliner dan kita bisa memesan terlebih dahulu. Seperti ini kuliner yang ditawarkan dan pemain baru yang biasa kita sapa Bu Elong. Apa kabar Bu Elong? Lawasnya di Mudi. Tadi kemarin kami di Muara Muntai. Iya. Aku ke Tegarong. Iya selisih. Dan kepada sahabat Aryan Channel saat ke Morang Gelang, jangan lupa mampir di warung Rizky, warung Mbak Elong ya. Itu sapaan kami. Dan ini menu-menu yang sangat menggiurkan yang ditawarkan oleh Bu Elong. Berhubung kami sudah makan dari Bu Elong, jadi kami hanya mengabarkan saja. Dan tentunya sangat mengundang selera. Aduh, rasa lapar lagi Bu Elong. Dan itu rasa ikan merah. Oh, sarden. Iya, dan ternyata ada menu yang menarik di sini ya, ikan kendia yang tulangnya banyak, diolah menjadi sarden dan tidak perlu memilih lagi tulang-tulangnya untuk kita santap. Baik, kita akhiri pertemuan kita sahabat Aryan Channel. Kita jumpa lagi di momen yang berbeda. Tentunya Morang Gelang adalah desa yang mempunyai karakter unik dan tidak memiliki daratan, dan kehidupan warganya enjoy saja, dalam arti mereka sangat bahagia tinggal di lingkungan desa seperti ini yang dikelilingi air sepanjang tahun. Terima kasih, sampai ketemu.